Oke guys, welcome back lagi di channel saya WP. Kali ini kita bakal bahas lagi Tower God New World. Dan kali ini aku bakalan bahas total tentang ignition weapon ya teman-teman ya. Aku bakal jelasin ke kalian ignition weapon apa yang meta. Dan sebenarnya besok bakal kedatangan update ya untuk revamp ignition weapon apa namanya, Bergamot sama Miawal ya guys ya. Kalau dari pas note yang udah aku baca ya guys ya, update besok itu menurutku Bergamot tetap gak kepake ya guys ya. Bergamot ya nggak ada unit yang cocok dipakai Bergamot ya. Kombinasi antara lifesteal sama akurasinya mungkin kepake, tapi lifestealnya nggak kepake ya guys ya, karena udah terlalu banyak unit yang bisa ngeheal ya. Jadi ngeheal tuh udah kayak tugas support, udah kayak tugas support gitu loh. Dan support pun sekarang metanya support yang invincible ya guys, soalnya kalau damage-nya terlalu tinggi kalian nggak sempat ngeheal udah satu hit langsung mukat ya guys ya. Jadi invisible yang kepake gitu untuk support meta itu sekarang. Terus untuk Myung Wall jujur li setelah di revamp dia lumayan bagus ya guys ya. Cuman kalau di divisi tinggi aku cukup pesimis dari segi survivabilitasnya. Aku takutnya ujung-ujungnya tanknya tetap mati ya. Dan aku yakin sih kalau Karaka pasti ya pakai Myung Wall terbaru pun tetap mati ya guys ya, Pak Karaka ya guys ya. Dan mungkin aku lebih tetap prefer ke pakai Bari sih daripada Myung Wall teman-teman. Oke, jadi aku bakal jelasin ya guys ya. Jadi Bari ini adalah ignition weapon untuk semua unit guys untuk Bari. Jadi kalian nggak usah bingung ya ketika kalian bingung mau pasang ignition weapon apa, kalian pakai aja Bari ya guys ya. Soalnya untuk ignition weapon lain ya guys ya, kayak yang lain tuh yang kepake Idea guys. Idea ini kepake buat alis ya. Buat alis Gustang ini Idea pakai guys. Terus sisanya nggak ada yang dipakai guys, nggak ada yang dipakai, pakai semuanya full Bari ya. Oh ini nih Sundance ini dia dipakainya ke Sundance ini dipakainya ke ini ke apa namanya itu, ke Kaiser ya, ke Kaiser. Terus ke siapa lagi Sundance ya, Lightning Spear Masten itu pakai Sundance, cuman 2 unit itu doang. Sama Violet juga pakai Sundance, cuman unit-unit 3 itu nggak ada yang meta ya guys ya. Mungkin setelah Sundance di revamp mungkin bakal lebih menjanjikan sih, kurang tahu kapan ya. Terus untuk Rafflesia Alocasia ini udah tergantikan Bari atau udah tergantikan Bari. Rafflesia ini kan dia anti CC kan, anti crow control kan. Cuman lebih berguna Bari guys, dia soalnya ada invisible 2 detik kan. Dan untuk anti stunnya, anti CC nya tinggal dipasangin aja efek resistances ya. Jadinya Rafflesia udah gak kepake, alokasi apalagi udah gak kepake guys. Kalau misalnya akurasi musuh terlalu tinggi ya ujung-ujungnya gak kepake juga alokasi ya guys ya. Ya jadi aku bahas simpel aja. Kalau kalian pengen bakar kunci ya, sekarang waktunya guys. Sekarang waktunya kalian buat gacha Bari ya, karena dia lagi red up teman-teman, lagi red up nih. Ada bonus 10% rank appearance red boost ya. Jadi kalian kalau bisa dihabisin semua tiketnya nih untuk all in Bari. Untuk Mago ini nggak ada yang pakai ya guys. Yang pakai itu cuman Ice Kun doang guys. Sebenarnya bisa dipakai ke Gustang sama Traumer ya, cuman lebih bagus mereka berdua itu pakainya Bari teman-teman. Jadi kayak semua unit itu pakainya Bari ya. Dan Ice Kun pun menurutku lebih cocok Bari juga sih, jadi utilitas ya. Tapi kalau pengen dijadiin carry ya Ice Kun tuh pakainya Mago teman. Kayaknya aku bakal coba bakar sekitar 3000 kali ya. Kita bakal bakar 3000. Dapatnya apa ini ya? Berarti sisain 1900 ya guys ya. Sisain 1900. Habis itu kita cek apakah ada ignition weapon yang bagus ya guys ya. Bakal aku jelasin ke kalian ya guys ya, cara memilah-milih ignition weapon ya. Oke, ini dari 3000 ya. Sekarang kita cek ya guys ya. Ini aku bakal kasih tahu kalian guys, buildku tentang Gustang ini aku pakai Bari ya. Terus untuk kan ini kan DPS kan guys, ini kan DPS kan. DPS berarti otomatis aku substat utamanya Pierce ya teman, substatnya physical Pierce. Habis itu aku cari evasion teman. Untuk critical damage ini bonus aja ya guys ya. Jadi aku physical Pierce sama evasion yang tak cari guys.
physical pierce sama evasion ya. Terus ininya aku pakai efek hit kalau salah. Oh, efek resisten rupanya ya. Efek resisten. Harusnya ini tak ganti ke efek hit teman-teman. Soalnya Gustang itu dia stunnya kan banyak banget kan, stunnya Gustang kan. Efek hitku berapa sih Gustangnya? Oh, kecil banget guys ini efek hit. Ini kecil banget guys ini. Efek hit harus tinggi ya, apalagi buat PvP harus tinggi efek hitnya guys. Ini bakal aku ganti ke efek hit mungkin ya. Terus ini physical pierce tentu saja ya. Terus nyari ini harusnya ini aku cari evasion ya, tapi nggak ada, susah nyarinya. Physical pierce substatnya evasion sama crit damage, efek resistance juga oke, atau yang lainnya efek hit ya itu oke. Jadi kalau kalian nyari substat ya guys ya. Nyari substat tuh rumusnya gini. Kalau misalnya karakter kalian DPS ya berarti otomatis kalian nyarinya prioritas pertama adalah pierce-nya ya. Kalau kalian bingung ini kalau yang gambar atom ini ya guys ya, di atas ini gambar atom kan, ini berarti unitnya physical guys. Nah kalau gambar kayak tongkat gini ya, ini tongkat kan, berarti dia magic guys ya. Jadi kalau kalian DPS ya, pertama substatnya carinya yang pierce ya, entah magic pierce, habis itu physical pierce ya. Habis itu yang kedua kalian cari evasion teman-teman. Cari evasion ini penting banget, evasion. Di semua unit evasion wajib guys ya, kayak misalnya nih unitku ini kan evasion semua nih guys. Evasion semua, evasion sama efek resisten ya. Evasion ini wajib guys, efek evasion ini wajib banget. Karena itu meta banget guys evasion. Jadi kalian kalau pengen nyari substat harus ada evasionnya sekarang guys. Harus ada evasionnya karena itu nanti bakal meta banget guys. Di PvP meta, di PvE juga meta guys ya. Tapi kalau kalian DPS tentu saja kalian harus nyari pierce, habis yang kedua evasion. Udah dua itu aja udah nggak apa guys. Kalian nyari magic pierce, evasion, udah itu udah menurutku udah paling oke. Untuk sisanya nggak apa di random ya, tapi asalkan 4 ini apa namanya, 4 ya base-nya ya, bukan 3 guys. Tapi kalian nyarinya yang 4 apa namanya tuh, basicnya tuh udah 4 keisi tuh loh, substatnya tuh loh, tahu gak sih maksudku. Jadi kalian nyarinya guys ya. Jadi kalau kalian buat DPS ya guys, ini kan aku misalnya nih DPS, misalnya aku pengen bikin DPS buat siapa ya, DPS ku penuh semua ya guys ya. Misalnya aku pengen bikin DPS buat siapa ya, nggak ada guys ya, udah keisi semua. Buat ini buat Kalavan aja, kita buang semuanya ya. Jadi kan Kalavan kan dia physical guys ya, dia kan physical. Nah ini pertama aku bakal nyari yang order statnya ini, aku cari evasion sama physical pierce karena dia physical kan. Kalau misalnya dia magic ya berarti magic pierce sama evasion kan. Select all, habis itu nah ini substatnya harus 4 ya guys. Substatnya kalian cari yang 4, jangan yang 3 guys ya. Nah ini kan ada 1 ya kan, 1 2 kan. Ini campur nih jelek nih ya, campur magic pierce jelek nih. Nah ini bagus nih, ada physical pierce, ada effect hit, ada evasion, ini oke banget nih. Oh 4 unit 4 substat ini bagus semua guys. Cuman masalahnya physical pierce kecil sekali ya. Physical pierce cuma 1% ya, 1,5% guys. Di sini 1,5, evasionnya 6, tapi untuk sisa 2-nya bisa diabaikan ya. Physical pierce, evasion ini udah oke ya. Untuk 2-nya diabaikan nggak apa-apa. Jadi yang 2-nya itu untuk bonusnya nggak apa guys. Nah ini bagus banget nih. Ada physical pierce, ada evasion, ada efek resisten. Ini kelompok ini bagus banget guys. Ini bagus banget. Physical pierce meskipun 2, ya udahlah nggak apalah 2,5, tapi ada efek resisten juga ya. Ada evasion, ada efek resisten, ini 2 yang penting juga, ini krusial nih. Untuk physical resisten sama magic resisten masih penting nggak bang? Kalau menurutku udah nggak penting ya guys ya, physical sama magic resisten, karena udah tergantikan oleh meta evasion teman-teman. Jadi kalian nanti di essence-nya full swiftness ya untuk build-nya ya. Kalian udah nggak nge-build physical atau magic resisten lagi, full evasion aja, full evasion sama swiftness kayak gitu ya guys ya. Nah ini misalnya aku pakai ini ya, ikut ya. Nah terus kalau ini kan kalau misalnya kalian nyari untuk substat DPS kan. Terus kalau kalian nyarinya untuk substat tank atau support kayak gimana gitu kan. Nah kalau kalian pengen yang nyari yang kayak substat atau tank ya, kalian buat support atau tank itu kalian ininya physical pierce dihilangin aja ya. Kita cari evasion sama efek resisten ya guys ya. Cari 2 ini aja. Besok kita cari. Ah ini ada nih, ada efek resisten sama evasion nih. Ini bagus ya, tapi evasionnya kecil sekali. Kalian cari evasion yang agak tinggi ya guys ya. Ini evasionnya kecil sekali ya guys ya. Kita cari evasion yang agak tinggi. Ini evasionnya 6 lumayan. Kalau tinggi itu 12 sih.
Ini efisiennya 6. Wah, kurang hoki aku ya. Efisiennya kecil semua ini guys ya, efisiennya kecil semua. Atau coba kita cari, kalau misalnya kalian nggak nemu efisien yang agak bagus ya guys ya, kalian coba cari efek resistnya dihapus, ganti efek hit teman-teman, ganti efek hit. Efek ini juga sama bagusnya guys. Jadi kalian nyarinya antara Eva efek resisten atau Eva efek hit ya, nggak apa-apa guys. Dipakain efek hit untuk support itu nggak apa-apa, asalkan supportnya ngedebuff ya. Kalau supportnya nggak ngedebuff ya jangan dipasang efek hit ya, dipasangnya efek resisten terus. Ada nggak yang efisiennya agak lumayan? Nah, ini efisiennya 6 ya guys ya. Kita cari yang 10 ada nggak? Ini tinggi nih, 9 ini tunggu, 9 ini tinggi guys. Efisiennya tinggi dia. Ini 9. Kalau tinggi itu 12 guys. Nah, ini 12 tinggi nih. Oh, ini efek hit ya, ini efek hit. Yang efisiennya 12 ada nggak? Yang efisiennya 2. Nah, ini nih, ini bagus banget nih. Efisien 12, efek hit 12. Ini mantap banget nih guys. Ini mantap banget ya. Nah, cuman kalian harus mikir-mikir guys, kalau kalian ngebuild yang efek hit ya, bukan efek resisten, itu unitnya khusus guys yang pakai efek hit ya. Kayak misalnya nih, unit yang pakai efek hit itu unit yang ngasih debuff intinya ya, yang ngasih debuff ya. Kayak misalnya ya Gustang ini efek hit ya, jelas. Traumer ini efek hit ya. Terus Edan ini efek hit ya, Edan ini efek hit, cuman ini Edanku ini masih telanjang guys. Edan ini kan ya kan efek hitnya harus dipentokin guys, efek hitnya Edan, karena dia kan ngestun kan, dia itu kan dari wasipnya ngestun kan si Edan kan. Pokoknya dia ngestun lah, dibaca aja guys ya, aku malas baca ulang. Pokoknya unit-unit yang ngestun atau kasih debuff tuh kasih pasang efek hit guys. Kayak Kranos Yuri ini juga pasangin efek hit ya, cuma di sini aku pakainya critical damage ya. Ini harusnya aku pakai, ini harusnya aku cari efek hit sih, cuman nggak ada. Ini cuma satu doang efek hitnya ya, itu salah itu buildku guys ya. Terus ini juga harus kasih efek hit sih. Nah, ini aku kasih efek hit guys. Tapi efek hitnya aku nyarinya dari slot 4 ya guys ya, karena udah cukup sih menurutku. Efek hit dari slot 4 udah 512, udah tinggi banget guys. Soalnya kenapa pakai efek hit ya guys? Soalnya gini guys. Soalnya kalau kalian lihat di adventure ya guys ya, itu musuhnya banyak yang efek hitnya lumayan tinggi guys. Efek resistennya ini efek resisten kan 110 kan. Ini kalau efek hit kalian di bawah 110 itu kalian ngedebuff susah kenanya guys, asli. Ngestun tuh susah kenanya gitu ya. Kayak misalnya unitku yang low efek hit, misalnya siapa nih? Ini kan efek hitku kan cuma 80 kan guys. Ini kalau ngedebuff yang efek resistennya 110 ini ya, ini bakal susah guys. Jadi efek itu bakal kepake guys, terutama buat support-support yang ngestun ya. Kayak misalnya Garam ini kan dia ultinya ngestun guys. Ini kan ultinya ngestun. Tapi kalau efek hit kalian terlalu kecil, efek hit terlalu kecil, nanti musuhnya nggak kestun guys, malah krisis nih. Ini aku efeknya kecil nih. Cuman kan adventure ini kan musuhnya emang gampang ke stun kan guys. Tapi kalau di konten lain ya, kayak misalnya hard mode ini musuhnya berapa untuk efek resistannya musuh berapa? Efek resisten musuh udah 86 kan. Ini lama-lama ngejar tuh guys untuk efek resisten musuh. Cuma di konten-konten kayak misalnya Tower Race atau di Edan Revolution Room ya, itu musuhnya efek hitnya tinggi guys. Efek resistannya tinggi guys. Efek resistannya 98 ya. Di sini 98. Masih tinggian adventure ya. Lumayan kaget nih. Lumayan kaget, rupanya lebih tinggi adventure guys. Jadi kayak gitu guys. Jadi efek hit itu seperlunya guys ya. Intinya kalian bisa melebihi di atasnya efek resisten musuh. Cuman untuk efek hit di PvP itu emang kepake banget guys. Kalau di PvP itu efek hit kepake banget guys. Soalnya ya guys ya, kayak misalnya pas kalian main Tower Alliance ini, meskipun Alliance kita kalah ya guys ya. Ini kalau kalian ngelawan musuh ya guys ya, ngelawan musuh yang efek resistannya tinggi ya guys ya, kalian ngestun musuhnya nggak bisa guys. Kalian pernah nggak sih PvP habis itu ini aku yakin udah ngestun musuhnya, kok musuhnya nggak kestun ya, nggak ke silence ya. Lah itu karena efek hit kalian kecil guys, sedangkan efek resisten musuh tinggi ya. Jadi ngaruhnya di situ ya. Kalian harus pinter-pinter guys, harus pinter-pinter kalian ya guys ya. Harus pinter-pinter menginvestasikan efek hit ke unit yang benar ya guys ya. Karena efek hit itu nanti konten-kontennya bakal luas guys. Kayak yang tadi itu, yang udah kayak Tower Race itu efek resisten musuh tuh bakalan berat makin ke atas guys. Ini kita bisa lihat stat di ini guys, di puncak itu musuhnya. Efek hit musuh nggak bisa dicek ya guys ya. Efek resisten musuh 128 ya, makin tinggi guys. Jadi semakin tinggi ini semakin berat musuhnya ya. Baru 400 nih efek resistennya mouse-nya.
efek resistnya udah 208 guys. Jadi susah guys ya, makin kontennya makin tinggi ini makin susah guys. Kalian membutuhkan efek yang cukup tinggi ya guys ya. Kadang kalian nembak pakai spear bear anak buat ngasih efek debuff anti heal, tapi malah nggak masuk anti healnya karena krisis musuhnya. Jadi kadang menyebalkan kayak gitu ya. Jadi untuk kesimpulannya guys, untuk prioritas substat yang harus kalian kejar guys ya, ini sebabnya bagus ya. Pertama kalian tuh harus kejar efisien jelas guys ya. Kalau misalnya bukan DPS ya, kalau bukan DPS itu kalian kejarnya efisien nomor 1 guys ya. Kalau misalnya kalian DPS ya berarti kalian ambil pierce dulu, prioritas nomor satunya pierce atau magic pierce, physical pierce atau magic pierce, itu prioritas nomor 1. Terus kalau misalnya kalian apa namanya tuh substat kedua untuk carry ya, untuk carry itu efisien ya. Kalau untuk yang support atau tank itu efek resisten guys. Efek resisten ini substat terpenting nomor 2. Terus baru nomor 3 itu baru efek hit guys. Jadi rumusnya kayak gitu. Nomor 1 pierce efficient ya, pierce efficient. Nomor 2 efficient ya, efficient. Nomor 1 pierce, nomor 2 efficient, nomor 3 efek resisten, nomor 4 efek hit. Ini kayak gitu guys. Itu yang menurutku prioritas udah patennya kayak gitu sih. Tapi kalau bisa tetap kalian efisien dibentokin sih. Cuman kalau buat bossing ya guys, kalau buat bossing itu emang harus full pierce guys asli. Kalau buat bossing emang harus full pierce ya, karena bossing itu scalingnya berdasarkan pierce kalian ya. Ini kan karakter bossing paling gila sekarang si Enigma ini ya guys ya. Ini aku nggak usah tak fullin pierce-nya guys, cuman banyak yang apes aja guys ya, banyak yang apes. Ini nggak ada efisiennya setahu aku. Karena emang abal-abal doang nih. Karena aku nyari credit rate-nya juga guys, soalnya kan Blue Fighter nih dia credit rate-nya kecil lah guys, nggak ada dari revolusinya rada ribet ya guys ya. Jadi gitu guys. Tapi kalau kalian buat bossing ya guys, sekali lagi kalau buat bossing emang harusnya full pierce guys, karena full pierce yang menurutku terpenting ya buat bossing guys, selain dari Shinsuling kalian guys. Jadi kayak gitu. Nah ini aku bakal coba buat ini deh, buat upgrade 1 ya guys ya, biar aku kasih contoh kalian ya guys ya. Ini aku jadiin tank aja ya untuk si Kalavanya. Jadi aku bakal ngasih efek resisten sama efisien guys. Bakal aku kasih 2 stat ini ya guys. Kita cari aja, siapa tahu ada ya. Oke, efisiennya terlalu kecil, efisien 6. Udah not bad, ini aja lah, nggak apa-apa ya, kita pakai ini. Terus kita cari di sini other substat, efisien, efek resisten, select all 4. Oke, ini Eva Magic Pierce, Eva efek resisten, physical resisten. Oke, lumayan oke tuh. Critical damage nggak terlalu, simpan aja critical damage. Nah, kita pakai ini aja ya guys ya. Kita pakai ini, habis itu kita cari lagi di sini efek resisten sama evasion ya. Di sini ada nggak? Oh, Magic Pierce jangan. Oke, ini ada critical sih, jangan dulu. Efek hit, critical hit rate. Oke, ini lumayan bagus ya, cuman skip dulu. Oke, kita pakai ini aja. Nah, terus ini kita cari efek resisten ya guys. Kita cari efek resisten. Terus ininya kita cari efisien, ada nggak? Kalau nggak ada ya udah. Oh ada, tapi udah di enhance guys, udah di enhance. Jadi kita cari efek hit atau efek resisten aja guys ya. Ada nggak? Ini ada nih, ada efek hit, efisien, efek hit, efisien, efek hit, efisien. Tapi bentar guys, aku pengen cari dulu. Ada gak sih yang lain gitu, yang udah jadi? Oh pakai ini aja kali ya guys, ini pakai ini aja kali. Ini apa sih dia? Critical hit rate ya? Beda sih itu. Kita nggak butuh critical hit rate ya, nggak apa, kita ambil ini aja kali ya guys ya. Itu efisien 9, ini efek resisten 6, efisien 6, efisien 9, efisien 9, physical resistance. Oke, ini bagus. Oke, ada physical pierce lumayan tuh. Lebih baik pakai ini aja guys ya, pakai ini aja kelihatannya. Terus ininya aku bakal kasih ini aja guys,
Untuk slot 5, untuk slot 5 ya guys ya. Ini biasanya sembarang sih aku. Bisa aku sembarang, cuman aku kasih pierce aja guys ya. Kalau physical resistance ini udah kurang ya guys ya. Udah kurang itu, physical resistance udah nggak kepake guys. Kita coba cari ininya yang evasion. Ini sebenarnya physical pierce atau physical resistance nggak apa-apa guys. Oke, itu ada physical pierce sama evasion. Physical resistance, pierce. Oke, ini juga nggak apa ya, kita langsung upgrade aja ini kita ya, langsung max. Malah dapat physical pierce sampai 13%, gila. Nggak dapat aku evasionnya, gila nih ya muntun ya. Malah nggak dapat evasionnya loh guys ya. Oke, dapat 2 dot di 18, lumayan. Ini lumayan bagus nih. Lumayan hoki ya. Evasion please, kasih evasion. Oh, tidak ada sama sekali evasionnya, meleset semuanya. Ampas sekali ini ya, ampas sekali untuk set yang ini guys. Nggak dapat evasion sama sekali loh. Gila kali ini muntun nih. Oke, dapat evasion cuma 15 kecil sekali ya guys ya. Efek resinya juga dapat sih. Terus yang terakhir, apakah bakal dapat evasion please, evasion? Oke, nggak apa-apa. Kita lihat statnya jadi berapa ini ya. Evasion 2007, terus kecil ya guys ya, kecil banget nih guys. Sedih kali aku ngeliatnya nih, tapi efeknya 300 sih, lumayan oke sih efeknya 300 nih ya. Kalau kalian lihat ya guys ya, di PVP nih ya guys ya, di PVP kalian lihat guys ya, musuhnya tuh efeknya efek resistannya berapa guys sama efek resistnya kalian nih. Efek resistan 144 ya, efek hit 216. Ini kecil banget guys. Ini kecil banget efek hit 216. Coba lihat si Davidku ini berapa? Efek resisten 451 ya. Ini nggak bisa di stun Gustang guys. Ini nggak bisa di stun Gustang ya guys ya. Kalian percaya nggak? Itu Davidku nggak bisa di stun Gustang. 530 530 hewanku loh. Coba lihat ini berapa? 508 ini efek hitku berapa? Efek hitku kecil banget, efek hitku astagfirullahaladzim. Efek hitku kecil banget anjir. Tapi efek resisten musuh juga kecil banget sih. Ini efek astaga, ini efek resisten musuh remeh-temeh banget guys. Ini efek resistennya kecil banget anjir. Kecil banget tuh efek resistennya. Kalau efek resistenku 621 kan. Efek hitnya ini harusnya tak ganti efek hit nih. Ini tak ganti efek hit nih harusnya, tapi physical pierce udah bagus ya. Tapi kita coba cari efek hit coba ya guys ya. Kita cari ini yang evasion enggak? Oh, pierce select all. Terus ini kita cari efek hit ya. Ada nggak? Please ada dong. Aduh, kenapa jelek semua ya? Kenapa jelek semua? Kita cari yang 4% untuk physical pierce-nya. Ada nggak? 4% boleh physical pierce, kasih 4%. Ah, ini 4% nih. Ini 4%. Cuman nggak ada evasion ya. Ini oke nih. Please hoki. Please beri aku hoki. Physical pierce. Wah, busuk sekali. Aku sangat senang busuk sekali. Kita coba cari yang lain. Ayolah, please lah, ini harapan terakhir nih, tolonglah. Kita korbanin mago aja guys. Teori korbanin semua mago teman, karena ini ignition weapon paling ampas sedunia guys ya. Kita pakai teori korbanin mago sebagai enhancement material ya guys ya. Kita coba. Oke, please physical pierce please, jangan mengecewakan physical pierce. Cuman satu, ya ampun busuknya. Ya udahlah, nggak usah lagi kita. Gak usah ya guys ya, udahlah ini busuk semua ini. 2 kali ini busuk semua guys ya. Kita coba aja guys, ini nggak bakal kastun guys ini. Ini timku susah kastunnya guys, asli susah banget kastunnya. Nanti kalian perhatikan aja guys ya. Kita lihat aja untuk battle guys ya. Kenapa? Karena aku menang efek resisten guys. Aku menang efek resisten, nggak bakal kastun timku. Lihat aja. Kalian lihat sebegitu pentingnya efek resisten ya guys ya.
Tuh, kestun anjir. Tapi kestun tuh masih singkat doang sih. Terus sudah nggak pernah kestun nih. Cuman ini juga karena ulahnya David sih. Karena ulahnya David makanya aku nggak kestun sih. Kita coba lagi deh, kita coba lagi ya guys ya. Kita coba lagi ya guys ya. Wah ini lumayan bagus nih musuhnya nih. Ada Traumer ini berapa dia efek hitnya? Efek hit dia 92. Efek resistance, efek hit 106. Astaga ya lord. Masa begini semua sih mereka? Anjir kocak banget musuhnya kayak gitu semua cok. Coba ini aku nggak pakai David ya guys ya. Ini Davidnya aku buang jauh-jauh guys. Efek resistance 100. Kecil banget nih bamku. Bentar nih bamku ada yang salah guys. Efek resistance-nya dari mana? Dari mana efek resistance-nya? Efek resistance ya. Udah coba pakai ini aja, coba ya. Jadi berapa efek resistance-nya? Jadi 418. Oke, nggak apa-apa, kita coba ya guys ya. Apakah bisa ke stun ya guys ya? Ini kali ini udah nggak pakai David nih. Apakah bobol? Apakah bobol efek resistance gua? Apakah bobol kayak tadi kan bobol ya? Tuh nggak bobol guys. Di stun sama ulti Gusan nggak bobol ya. Giliran musuhnya kena stun tuh. Tuh di ulti bam aja nggak kenapa-kenapa guys di ulti bam. Di ulti bam aja nggak ke stun loh karena guys ya. Jadi efek resistance sama efek itu nanti bakal kepake banget ya, terutama di konten kayak PvP gitu. Jadi kayak gitu guys untuk konten kali ini ya guys ya. Ini lagi red up Bari, kalau bisa kalian all in aja guys untuk si Bari ini karena ini nanti kiranya bakal lama guys untuk red up Bari kembali, ini bakal lama guys ya. Jadi ini dihabisin aja nggak apa guys. Nah terus untuk penutup aku bakal coba gacha semua kartunya guys ya. Entah aku bakal loncat ke rank berapa ya guys ya. Tapi kelihatannya aku nggak bakal top 3 sih karena banyak orang-orang gila juga sih di race event ya. Ini aku ranking 82 guys ya. Ini udah 24.000 tuh nggak mikir ya guys. Aku cuma berharap sampai 11.20 harapanku ya, 11.20 aja. Nggak apa, tidak usah muluk-muluk ya guys ya. Ini kita langsung bakar aja punya berapa ini 4.900. Oke, kita coba buka aja. Wah dikit kelihatannya dikit sini. Wah dikit banget tuh, nggak mungkin kejar ya. Mungkin nggak sih, nggak mungkin kejar sih kelihatannya. Yep, cuma dapat berapa itu aku? Dikit banget tuh ya guys ya. Tadi dikit banget ya. Tapi aku nggak nyesel karena Bari guys soalnya. Oh cuma sampai 4 sampai 10. Oke nggak apa-apa, sesuai ekspektasi ya guys ya. Ini mepet sih aku rank 10 pas ya guys. Saya mepet banget nih aku. Mudah sekali dikejar nih sampai tinggal cuma beda berapa poin dong. Ya udah kalau dikejar sih udah nggak apa lah ya. Yang penting 1 ke 11.20 aja udah sesuai targetku sih. Dapat 700 udah lumayan oke. Aku nggak punya resource lagi buat bakar guys ya. Udah mungkin kayak gitu. See you next content and bye bye.